Pingin cerita? Oke, sebentar. Tak nyalain kameranya. Kenapa, Dok? Cerita tentang apa, sayang? Sampean udah masukin ke YouTube apa Facebook belum? Sudah, ini sudah connect. Kenapa, sayang? Tapi jangan sebut nama ya. Iya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Dan kalau dibully itu jangan pernah dipedulikan. Dan bilang minta take down. Jangan ya. Kenapa, sayang? Ada apa? Iya, soalnya kayaknya aku deket deh rumahnya sama sampean di daerah sini juga dah pokoknya di daerah sini. Aku tuh dari kemarin pengen telepon tapi malu. Malu lah, sekarang kok telepon. Pengen cerita sama siapa, pengen ngakak, nangis nggak bisa tapi pengen ngakak. Kalau aku diteror, cuy. Loh, diteror siapa? Kenapa? Siapa yang neror? Sama cewek-cewek. Cewek-cewek maksudnya? Kan aku kenal sama cowok sini. Terus nah dia kan mungkin punya yang lain-lain gitu, mereka chatnya ke aku semua. Oh, terus? Ya aku nggak tahu tanggapinnya gimana. Ya aku bilang aku juga aku nggak kenal. Oke, terus? Ya terus mereka ceritalah, mereka ini lagi kirimin foto dia lagi tidur, terus ada yang satu pernah cerita seminggu ketemu gini gitu. Saya bilang kalau aku mau jarang ketemu karena jarang libur. Ya, terus aku aku pengen ngeblok mereka tapi kayak udah nggak enak. Sebentar. Jadi kamu pacaran sama orang Hongkong, tapi orang Hongkong ini bukan cuma punya kamu satu orang gitu kan? Iya banyak. Banyak, berapa banyak? Nggak tahu, yang ngechat aku sih cuma 2, tapi kan aku orangnya nggak terlalu peduli karena kan nggak pernah pergi ke ini istilahnya kayak tidur sama dia, paling kalau ketemu ya jalan-jalan karena kan nggak terlalu yang kayak ribet gitu lah, jadi terlalu kepo. Oke, intinya kamu ngefek nggak dengan kehadiran mereka orang yang mengganggumu? Ya ngepel asalkan mereka cari tahu tentang aku. Itu kan urusan mereka. Maksudnya kamu punya efek nggak setelah mereka mencarimu? Kamu di pribadimu punya efek pingin marah, benci, kesel atau gimana? Enggak, cuma kayak risih. Oke, berarti kamu yakin bahwa laki-laki itu lebih memilih kamu dibandingkan mereka, bener nggak? Enggak juga. Loh, terus piye? Ya maksudnya tuh kayak apa ya, dia tuh orangnya nggak konsisten milih siapa, tapi kalau aku mah nggak nyuruh dia milih saya. Kalau dia mah banyak ceweknya, tapi cuma kasihan aja sama mereka-merekanya juga yang pernah ditiduri terusan masalah uang sih, kalau dia nggak pelit sama orang kaya. Tapi kok ke aku semua gitu loh ngechatnya. Ya karena kamu paling nyantai, Dok. Ya mungkin. Jadi mereka mencoba, ya saya kurang tahu ya motivasi mereka mencari kamu itu apa. Karena satu hal, saat seseorang dulu suamiku juga punya cewek dan ceweknya tuh nyari saya. Dia itu ingin menunjukkan sama saya bahwa dia itu lebih hebat daripada saya, tapi saya nggak ngefek. Saya tetap Oh berlalu. iya. Hmm? Iya mungkin. Iya, jadi saya pribadi nggak punya efek. Jadi kalau saya selalu bilang pada diri saya sendiri, ya kalau suami saya memilih dia ya silakan. Tapi kalau memang dia lebih hebat dari saya ya silakan, karena saya tidak bisa menghalang-halangi suami saya untuk pergi mencari dia. Tapi saya Iya bisa sih. menghalang-halangi hati saya untuk tidak marah. Tapi pada akhirnya saat saya tidak marah, suami saya nggak pernah tuh ke sana. Karena suami saya adalah pemain tamaco ya, pemain mahjong ya. Jadi perempuan itu ada di situ karena suami saya selalu ada di situ. Iya, awalnya cemburu, marah, tapi setelah saya sadar suami saya tidak melakukan apa-apa, saya diam. Dan Mungkin itu adalah sekarang cara. juga Kenapa saya? Mungkin sekarang juga si cowoknya blokir aku, soalnya kan lagi sama si ceweknya itu yang ngechat aku lah, tiba-tiba aku di chat semalam, tadi kan aku orangnya nggak buka HP kalau malam tidur, pagi-pagi lihat terus ditanya kamu siapanya ini, kita aku bilang aja nggak kenal. Pura-puranya bilang nggak kenal. Sama orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia juga. Mau gimana lagi, orang kita seperti itu sebagian padahal tidak semua. Jadi ya lepaskan saja, kalau sudah tahu laki-lakinya jahanam ngapain dipertahan. Ya terus ada satu C juga dia. Kalau yang ngechat aku pagi itu nggak dia di sini, dia di Cina. Kalau yang satu yang kemarin pertama chat aku tuh dia di sini juga, di Hongkong.
ibarat kayak mereka tuh kayak panas-panasin aku lah kalau aku pernah ini sama dia tidur dikasih WhatsAppnya gini gitu. Sedangkan kalau Mas Rawang kan emang aku juga gitu, tapi kalau masa tidur kan aku emang nggak pernah. Nah, jadi aku bilang kayak pingin ngomong sama mereka, kok kalian bangga gitu loh tidur terus ngirimin ke aku terus cerita ke aku gitu loh, aib loh pingin ngomong gitu tapi malu. Iya, karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari kamu, tapi sebenarnya mereka lebih jatuh daripada kamu. Itu prinsip saya ya. Jadi seseorang yang mengumbar aibnya sendiri, dia ingin satu, ingin pembelaan, kedua, ingin dikasihani, ketiga, dia ingin curhat saja. Karena kalau ingin curhat saja untuk melepaskan, tapi kalau dia ingin bangga, dia ingin menunjukkan sama semua orang bahwa dia bisa tidur dengan laki-laki. Yang pertama, jika dia ingin menyebarkan aibnya sendiri itu karena dia ingin orang tahu bahwa aku itu hebat. Jadi tergantung dari mereka tujuannya. Gini dok, ada orang selingkuh ditunjukin itu karena dua hal. Pingin menghancurkan pasangannya, atau pingin menghancurkan orang lain, atau dia menghancurkan diri sendiri, atau dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Kan Iya, kita mungkin ya. dan kita tidak tahu tujuan dia ngapain. Nah, kamu tidak bisa menghalang-halangi orang untuk melakukan kemauan mereka. Yang bisa kamu lakukan adalah menghalang-halangi dirimu agar tidak marah. Iya, Menghalang-halangi dirimu agar tidak terpancing. Lah ini sebenarnya saat pacarmu tidur dengan perempuan lain, itu perempuan lain itu sedang mencoba untuk membulimu. Dan responmu sih, aku bagus. mikir gitu cuy. Responmu tapi bagus aku sayang. hanya diem. Responmu bagus. Coba kamu marah, dia akan terus-terusan. Tapi responmu nyantai, terserah lah dia mau tidur sama kamu, sama siapapun, nggak ada hubungan sama saya. Ngerti? Iya lah, ngerti. Nah pertamanya sebenarnya gini Ci ya kan, pertama aku kenal sama cewek ini, teman-teman tuh nggak ada yang setuju, sahabat-sahabat tuh kayak kamu hati-hati sama orang sini, gini-gini lah gitu kan ya. Tapi namanya juga kayak aku kan istilahnya jalin hubungan tuh kayak nggak sampai lebih gitu, paling ketemu makan, jalan gitu. Nah terus katanya aku tuh nggak percaya, katanya udah coba fotonya, tak kasih dah fotonya, nggak salah terlalu percaya ya, namanya juga istilah kita temen ya, temen yang penting jangan berlebihan. Tapi ya sekarang dia balik, dia pernah ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia itu juga nggak tahu dia ketemu siapa. So, aku juga kan nggak pernah chat, kalau nggak di chat ya nggak di chat, kalau nggak dikabarin ya nggak dikabarin, nunggu dia yang ngabarin. Terus pas pulangnya tuh si cewek yang di sini tuh ketemu sama dia. Kalau aku kan nggak ketemu, soalnya kan jarang libur, paling liburnya sekali sebulan. Tapi dia yang kesini ke bawah rumah, paling nganterin uang, nganterin oleh-oleh, udah itu tuh. Wah, kamu dipacarin nggak diapa-apain, dikasih uang, dikasih oleh-oleh, enak om? Hah? Bener ya? Ya nggak tahu. Ya enak dong. Ya syukur alhamdulillah, itu kan rezeki, kamu nggak minta, nggak ngerampok. Ya bagus loh itu. Iya. Iya. Jadi Bikin sakit hati cewek lain tapi. ya, yang penting kamu nggak sakit hati, itu urusan dia. Karena begini loh dok, seseorang itu akan terus membuli kamu saat kamu merespon. Tapi saat kamu tidak merespon, saat kamu dihina orang lain, kamu bilang, ih kamu itu jelek loh, kamu itu bodoh. Iya mbak, saya memang jelek. Iya mbak, saya memang bodoh. Kamu orang yang paling pinter. Kamu orang yang paling cantik. Dia akan diem. Ngerti nggak? Tapi ini, ya ngerti. Tapi yang pertama yang di sini tuh dia nelpon aku tuh, kasihan sih sebanget sama dia tuh ya. Tapi sekarang dia tuh juga slow respon. Pertama tuh dia nangis ke aku, kirim foto-foto nangis, terus dalam hatiku kok nangisnya ke aku, mikirnya gitu ya. Tapi kasihan juga sih, kok nangisnya ke aku, tapi katanya dia, aku tuh nggak tahu mau cerita ke siapa C, katanya. Tapi dia tuh baik banget gini-gini. Terus aku bilang gini sama si cewek itu, ya udah kamu selesaiin masalah kamu sama dia, dan tunggu aku juga mau selesaiin masalah aku sama dia gitu. Pernah sempat tak blokir si ceweknya tuh, tapi kok nggak tega, ngerti nggak Ci? Cuma nggak teganya aja. Terus saya tak buka blognya tadi, terus tak kirimin juga si cewek itu ngechat aku, terus kirimin sama cowok itu, aku bilang ini, aku kasih nomornya kamu ke si cewek ini, dia nanya aku bilang aku nggak mau ikut campur. Ya intinya selagi kamu tidak merasakan sakit ya lepaskan aja, karena ada orang gini loh mbak, orang yang datang kamu merasa bahagia itu adalah berkah, itu memang punyamu. Tapi kalau ada orang datang ke kamu memberikan kamu cinta tapi kamu merasakan luka, itu sebenarnya bukan punyamu.
Tuhan tidak takdirkan orang untuk melukaimu jika itu memang milikmu. Ngerti? Iya, tapi iya ternyata sih cewek tuh gini, dia tunggu aku pulang, nanti kita selesaiin, nunggu aku pulang, nanti aku kasih kamu dalam hatiku lah. Aku disogok sama orang melulu. Lah tinggal Ingin kamu aku mau rotin apa enggak? sekalian. Lah kenapa kamu mau apa enggak? Itu tergantung dari kamu. Enggak lah, aku udah enggak mau ketemu, enggak mau berurusan lagi sama dia. Ya udahlah, kamu deket sini cari aku, ntar tak buat no video. Anak-anak biar gampang cari aku kesini. Iya, nanti aku juga ada fotonya si cewek yang dua sama cewek ini ya. Oke. Sampai sibuk aku dari kemarin pengen nonton tapi malu. Dalam hatiku nanti dimasukin ke YouTube, Facebook kan sih, mungkin itu mereka juga mungkin lihat nonton. Ya, itu kan pelajaran buat orang-orang lain, buat orang-orang Indonesia Iya bahwa sebenarnya, iya Ci, aku sebenarnya gitu ngomongnya kayak jadi pelajaran gitu loh. makanya Jangan kan sampai gitulah. makanya kalau memang dinikahin sih sebenarnya bukan masalah ya. Tapi kalau dibuat odong-odong aja, dinaikin terus dibuang, dinaikin dibayar terus ditinggal, itu yang menyedihkan sebenarnya itu. Kalau memang dinikahin nggak apa-apa saya tuh. Malah Sebenarnya bangga. yang jahatnya lelaki ini tahu nggak Ci? Dia tuh nggak mau ninggalin. Satu itu nggak mau dia ninggalin. Iya, Itu karena kayak laki-laki rakus ingin semua. menguasai dunia. Iya, ada gitu. Soalnya Iya. dia pernah gini kan, karena aku tuh kesepian, laki kesepian butuh seseorang yang nemani gitu. Intinya kan aku udah kasih uang, udah gitu dia ngomong ke aku, terus aku bilang ini jahat sekali. Ya, sudah tahu laki-laki jahat ya tinggalkan. Ya kalau aku mah nggak mungkin ketemu lagi, tapi aku masih di chat kok sama ceweknya dia sekarang. Katanya dia mau dikirimin chatnya si cowok, tapi kan aku udah blokir si cowok, sama udah tak hapus semua chatnya. Dia tahu rumah maji kamu nggak? Sama siapa? Hah? Sama siapa? Cowok itu tahu rumah maji kamu nggak? Enggak lah cuy, aku kalau ketemunya paling jauh dari rumah di pasar. Hmm. Enggak mau lah kasih tahu, kan udah sering dengar videonya Ceyuni yang kayak ini enggak dia enggak tahu, cuma tahu alamat toh. Hmm. Alamat maksudnya kayak desa, kayak kita kan di kampung desanya gitu, kecamatannya itu. Yes, pokoknya intinya lebih berhati-hati aja. Dengan begitu kamu deket sini, deket sini main ke sini lah, ntar tak kasih videonya, tak sebarin di YouTube. Ya. Iya, aku juga di Chunwan. Aku bukan di Jingman loh. Masa? Aku di Taiwan. Oh ya deket lah, pokoknya aku Junwan tapi nggak di Junwan Solo, pokoknya di tengah dekat kalau dari Taiwan. Aku di Taiwan. Di Taiwan kan dekat Satin, aku dari Satin aja dekat sini. Pokoknya pertengahan dan naik bis. Oke. Nanti libur tak kesana boleh nggak Jess? Boleh, silakan. Siapapun kan boleh datang. Nggak ada Terus masalah. sampean menurut sampean responnya tentang masalah ini gimana? Kalau aku pribadi nggak akan ada respon tentang semua itu, Mando. Karena tidak perlu direspon. Ini adalah kalau kamu sendiri tidak mencintainya, nggak perlu direspon. Ini saya ya. Tapi kalau kamu mencintainya ya jelas kamu akan merespon. Kalau kamu sudah bisa pelepasan ya udah lepasin aja. Enggak, maksudnya yang cewek yang dua ini saya blok aja apa gimana? Biar Nggak perlu diblok karena orang ngeblok dia akan mencari dengan pakai nomor lain. Ayo biarkan saja. Sih ya. Kalau saya pribadi saya biarkan saja. Iya pernah juga cewek tetap bloknya di telepon luar biasa. Enggaknya. Lebih baik kan diam saja, biarkan apa yang dia mau. Karena percuma. Iya. Iya enggak? Percuma. Berbicara dengan mereka adalah percuma. Jadi lebih baik biarkan saja. Apapun yang mereka inginkan itu urusan mereka. Iya katanya lagi juga nunggu aba-aba nanti gimana, aku disuruh nelpon juga. Sebenarnya aku bilang gini ya, ngomong gini, aku sama dia tuh udah gak ada urusan. Tapi kayak dia manas-manasin gini, ya panasin balik lah. Aku bilang gini, ya aku setiap minggu juga dikasih uang, ini oleh-oleh dari Singapura. Sebenarnya nggak perlu memanasi sayang, biarkan aja, lepaskan aja. Itu saya ya, saya tidak akan memanasi balik karena nggak ada gunanya juga. Iya sih, sebenarnya Cia kan aku cerita sama teman-teman aku. Sebenarnya aku tuh cuma pingin didengar kan, didengar, jangan dihakimi. Tapi cerita sama kesini, katanya kan aku dulu udah bilang jangan ini sama dia. Jadi kayak merasa kayak ditampar gitu loh pas cerita tuh, merasa kayak ditampar. Sebenarnya kan bukan masalah menampar enggaknya, Mando.
Mungkin dari Iya. hatimu sendiri juga ada rasa kecewa ke mereka. Iya mungkin. Tapi kemarin 2 hari itu ya Ci, kayak aduh sakit banget. Marah enggak tapi kayak nyesek. Tapi sekarang udah enggak deh, udah enggak kepikiran ke sana ke dia, ya bodo amat dia sama siapa, dia mau ngapain, dia mau jukir balik. Iya, karena yang Yang penting kamu penting kan tidak merasakan luka itu, Mando. Masalahnya kan kamu luka apa enggak, itu masalahnya. Kalau kamu merasakan enggak luka ya udah biarkan, no. Karena ya mungkin karena saya nggak pernah ini sih sama dia, jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin ya kenapa mereka sakit hati sampai mencari tahu tentang saya, mungkin karena mereka terlalu jauh gitu. iya, karena misi mereka beda. Kalau kamu tidak ada misi untuk apa itu cari uang saja ya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu misinya cari uang terus kamu kehilangan ya kamu akan kecewa. Iya. Jadi tergantung dari misimu, Ndok. Misimu mau cari apa sih kamu? Cari kebahagiaan ya udah biarkan aja. Kamu bahagia dengan hidupmu walaupun tanpa laki-laki itu kan nggak masalah. Iya. Jadi biarkan saja. Itu urusan mereka. Tidak ada hubungan dengan kamu. Iya, Nanti terima kasih ya. makanya jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Enggak sih, sekarang nggak pikir yang aneh, saya cuma ya udah biarin aja dia yang lakuin, nanti satu saat dia yang ngerasain. Aku juga pernah bilang sama si cowok, gimana ya masa tua kamu nanti ketika kamu sakit. Saya bilang udah ngomong itu tuh ke dia. Terus dia bilang iya aku salah gitu, tapi kan kenapa saya tidak ngelakuin ini sama kamu gitu kan. Ya karena kamu berbeda dari yang lain gitu katanya. Ya udah saya bilang, tapi ini kan udah terlanjur ketahuan, ya mau gimana, segituin dia. Maka dari itu kan kamu nggak usah mikirin dia, Mas sayang. Lepaskan Iya, aja. Ci. Tapi Menurutku cuma ingin curhat aja. nggak apa-apa. Curhat aja kan cuman berbagi pengalaman buat yang lainnya agar lebih berhati-hati. Jangan melakukan hal yang sama. Nanti tak kirimin fotonya Ci ya. Si cowok ya. Siap. Soalnya aku pun sebenarnya nggak ada sih sebenarnya foto cowok itu, tapi yang ngirimin tuh yang si tadi, si ceweknya yang dari itu yang ngirimin baru saya ada fotonya. Soalnya nggak ada, soalnya dari WA-nya sudah terblok, nomornya juga terhapus. Nggak mau tahu, pokoknya biarin aja. Biarkan aja loh. Iya. Makasih ya, Ci. Iya, hati-hati ya. Biarkan aja, lepaskan aja. Ya. Kirimin itu nanti alamat apa? Video alamatnya nanti tak kesana. Siap. Iya, makasih, Ci. Sorry ya, thank you. Bye-bye. Iya. Kadang orang menyepelekan dengan keadaan, kadang orang berpikir bahwa itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya macam-macam juga ya kehidupan ini. Dia memang pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau Anda yang merasa bahwa ini hanya cerita fiktif atau guyonan, ya Anda mainnya kurang jauh, Mbak. Karena di kehidupan di dunia nyata itu tidak seindah di dalam sinetron. Ada orang macam-macam. Merasa bangga merebut dengan pacar orang lain, merasa bangga hamil dengan suami orang, merasa bangga bisa memiliki harta yang tidak seharusnya punyanya, itu banyak sekali terjadi. Tunggu ya. Jadi banyak sekali ini terjadi dan itu sifat-sifat manusia, dan hari ini mungkin karena ada di konten saya, karena mungkin ada di berita-berita di video-video saya, maka saya merasa bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu bisa saja terkuak, bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang tahu. Kita itu nggak tahu. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mbak, sebentar ya, tak tutup dulu soalnya aku lagi ngobrol sebentar ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih fokus dengan apa yang kita punya, lebih fokus dengan apa yang kita miliki, dan selalu berdoa yang terbaik, karena saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan itu akan punya akibat pada kita. Baik dan buruknya juga akan berakibat pada kita. Jadi lebih baik berhati-hati dan waspada, karena apes tidak ada dalam kalender. Dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana itu sangat berbeda sekali. Dan jangan terlalu high expectation, terlalu tinggi mengharapkan sesuatu yang bukan milik kita. Jadi buat teman-teman di luar sana, tetap semangat. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan jangan lupa selalu berhati-hati. Bye-bye.